Ya, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kita akan belajar mengenai neonatus. Jadi, fokus utamanya hanya pada penilaian neonatus, bagaimana mendiagnosis bayi yang baru lahir. Nah, jadi kita belajar mengenai neonatus. Yang perlu kita ketahui, neonatus itu apa? Neonatus adalah usia bayi sejak lahir hingga akhir pada bulan pertama. Jadi usia sejak 0 sampai 28 hari pada umumnya. Neo artinya baru, natus itu artinya lahir, jadi bayi yang baru saja lahir. Itu sampai usia di 28 hari atau pada akhir bulan pertama. Untuk klasifikasi, kita bisa bagi neonatus menjadi berdasarkan berat lahirnya dan berdasarkan usia gestasinya. Yang pertama kita lihat berdasarkan berat lahirnya. Nah, berat badan lahir normal, BBL normal itu 2,5 kilo sampai 4 kilo atau 2.500 gram hingga 4.000 gram. Ini lahir normal. Berat badan lahirnya normal. Jika dia lebih, berarti lebih dari 4.000, disebut dengan berat badan lahir lebih. Kemudian, jika kurang, secara umum ketika dia kurang dari 2.500, kita sebut dengan BBLR, berat badan lahir rendah. Namun ada beberapa klasifikasi lagi, jika 1.500 hingga 2.500 gram, itu kita sebut dengan BBLR, berat badan lahir rendah. Dan jika 1.000 sampai 1.500 gram, atau 1 sampai 1,5 kilo, kita sebut dengan berat badan lahir sangat rendah, BBLSR. Kemudian jika kurang dari 1.000 kita sebut dengan ekstrim rendah. Jadi berat badan lahir ekstrim rendah. Jadi normalnya berapa? Taksirannya adalah ketika usia kehamilan 34 minggu, jadi ketika usia kehamilan 34 minggu, maka berat badan lahir itu sekitar 1.500 hingga 2.800 gram. Setiap kenaikan atau penurunan 1 minggu itu akan ditambah atau dikurangi 200. Jadi misalnya usia kehamilan 35 minggu. Ini kan kenaikan 1 minggu, maka kita tambah dengan 200 gram. Jadi normalnya adalah ketika usia kehamilan 35 minggu, berat badan lahir adalah 1.700 karena ditambahkan 200 gram, 1.700 hingga 3.000 gram atau 3 kilo. Nah, itu klasifikasi neonatus berdasarkan berat lahirnya. Kemudian berdasarkan usia gestasi seperti ini, kita bagi menjadi 3. Yang cukup bulan, jadi usia kehamilan yang normal itu sekitar 37 hingga 42 minggu. Itu kita sebut dengan NCB, neonatus cukup bulan. Ketika dia kurang dari 37 minggu, kita sebut dengan neonatus kurang bulan atau NKB. Dan ketika dia lebih dari 42 minggu, kita sebut dengan neonatus lebih bulan. Kadang disebut juga dengan serotinus. Nah, tapi ada satu istilah yang kita sebut dengan post-death. Post-death itu artinya ketika taksiran persalinannya itu idealnya biasanya di sekitar 40 minggu. Ketika dia lebih dari 40 minggu, kita sebut dengan post-death. Nah, kita sudah belajar mengenai klasifikasinya berdasarkan berat lahir dan berdasarkan usia gestasi. Sekarang kita akan menyesuaikan antara berat lahir dan usia gestasi. Nah, kita menyesuaikan dengan kurva ini. Ini kita sebut dengan kurva Lubchenco. Ini adalah kurva Lubchenco. Jadi dia membutuhkan dua penilaian. Yang pertama berat badan lahirnya, kemudian usia gestasinya. Jadi seperti ini, ada berat badan lahirnya dan ada usia gestasinya. Misalnya anak lahir usia 38 minggu dan beratnya sekitar 3 kilo atau 3.000 gram, maka kita tarik garis lurus dan ketemu di sini. Nah, ketika ketemu berada di garis yang bagian yang terarsir biru ini, maka itu disebut dengan SMK atau sesuai dengan masa kehamilan. Ketika dia lebih, kita sebut dengan LGA atau BMK, besar masa kehamilan. Ketika dia kurang dari 10 persentil 10, kurang dari persentil 10, kita sebut dengan KMK atau kurang masa kehamilan. Jadi ini, ketika bayi itu berada di, kita tarik irisan antara berat badan dengan usia gestasi, ketika dia berada di bagian bawah sini, ini berarti dia masuk ke small for gestation age atau kecil untuk masa kehamilan.
Nah, ketika dia berada di garis yang biru ini, arsir biru, maka itu appropriate for gestation age atau bayi sesuai dengan masa kehamilan. Dan ketika dia berada di atas persentil 90, itu kita sebut dengan besar masa kehamilan. Itu penilaian yang penyesuaiannya. Kemudian kita lakukan penilaian lagi. Ini untuk menilai asfiksia. Jadi kita sebut dengan Apgar score. Nah, Apgar score ini kita bisa melihat sesuai namanya saja. Ada A, itu appearance, kemudian P itu pulse, G itu grimace, meringis, kemudian A itu aktivitas, kemudian R itu respirasi. Nah, kita akan nilai. Jadi yang pertama adalah appearance, tampakannya. Apakah dia cyanosis total atau cyanosis pada tungkai dan lengan saja, hanya ekstremitas, atau dia tidak ada cyanosis sama sekali, tidak ada tampakan kebiruan. Nah, kemudian kita nilai lagi pulse. Pulse-nya itu ketika tidak ada nadi itu skornya 0, ketika nadi kurang dari 100 kita berikan skor 1, dan ketika nadi lebih dari 100 kita berikan skor 2. Kemudian untuk grimace. Untuk grimace ini atau meringis diberikan skor 0 apabila ketika kita sudah memberikan rangsangan itu tidak ada respon pada bayinya. Kemudian diberikan skor 1 apabila ketika bayi lahir itu dia tidak ada grimace-nya, tidak meringis, namun ketika diberikan rangsangan dia bisa timbul meringis atau nangis. Kemudian diberikan skor 2 jika bayi lahir itu meringis dengan baik atau ada bersin atau batuk, itu meskipun tanpa adanya stimulasi, itu kita berikan skor 2. Kemudian untuk aktivitas kita bisa melihat ini tonus ototnya seperti lemah, tidak ada pergerakan, itu skor 0. Kemudian ada beberapa gerakan itu atau some movement, itu skor 1. Kemudian gerakannya aktif itu skor 2. Kemudian respirasi, ketika dia tidak bernafas sama sekali, kita lihat, maka diberikan skor 0. Kemudian ketika nafasnya lemah atau pelan atau tidak teratur, itu kita berikan skor 1. Dan diberikan skor 2 apabila pernafasannya itu adekuat, yang ditunjukkan dengan si bayi ini akan menangis dengan kuat. Jadi untuk Apgar score semakin tinggi skornya maka semakin baik. Jadi kalau dapat skor 2 ini adalah skor yang sempurna, yang baik. Nah, bagaimana penilaiannya? Interpretasinya adalah seperti ini. Jadi ketika skor 7 sampai 10 itu masuk vigorous baby atau masih yang cakupan normal. Kemudian jika skornya dapat 4 sampai 6 itu kita sebut dengan mild moderate asphyxia, dan kita cukup memberikan dengan sungkup oksigen saja. Kemudian jika dia Apgar skornya itu 1 sampai 3, maka dia masuk ke severe asphyxia, maka dia butuh ventilator. Mengapa ini perlu dibahas di neonatus? Karena untuk mendiagnosis neonatus kita butuh data tersebut. Yang pertama adalah berat badan lahir. Kemudian usia gestasi. Usia gestasi ini yang neonatus cukup bulan, neonatus kurang bulan, dan neonatus lebih bulan. Kemudian kurva Lubchenco, ini yang kesesuaian antara berat badan dengan usia gestasi. Kemudian persalinannya, apakah dia persalinan spontan per vaginam atau persalinan per vaginam dengan induksi, ataukah dia persalinan seksio cesarea. Nah, jika dia seksio cesarea maka disebutkan juga atas indikasi apa. Kemudian problem ini masalah yang ditemukan pada neonatus, misalnya dia mengalami asfiksia. Nah, contohnya seperti ini. Jadi contoh pertama, pasien bayinya kita diagnosis seperti ini. BBLR, berat badan lahir rendah, cukup bulan, kurang masa kehamilan, persalinan spontan per vaginam dengan problem asfiksia neonatorum. Kemudian contoh yang kedua, berat badan lahir cukup menjadi normal di 2.500 hingga 4.000, kemudian cukup bulan 37 hingga 42 minggu. Kemudian untuk penilaian kurva Lubchenco kita lihat ternyata dia masuk di persentil 10 sampai 90, artinya dia sesuai dengan masa kehamilan. Kemudian lahir persalinannya seperti apa? Persalinannya SC, jadi seksio cesarea atas indikasi apa? Di sini misalnya contoh, seksio cesarea atas indikasi CPD atau cephalopelvic disproportion, panggul sempit, dan ada problem. Problem itu adalah asfiksia atau dia mengalami sepsis neonatorum atau mengalami tetanus neonatorum, itu masuk di problem. Ketika tidak ada problem maka diagnosisnya cukup sampai di sini saja. Oke, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini saja. Jika teman-teman ada pertanyaan silakan ketik pada kolom komentar.
Dan pada video berikut saya akan membuat lebih lanjut. Jika pasien bayi mengalami asfiksia, maka kita akan melakukan resusitasi neonatus. Nah, pada video berikut saya akan memberikan konsep bagaimana alur dan pelaksanaan dari resusitasi neonatus. Oke, terima kasih telah menonton. Salam sehat.